Selamat pagi semuanya. Shalom. Semua bersuka cita. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bisa sama-sama ya menikmati hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Sekarang kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat ke-26. Judul khotbah saya hari ini adalah tujuan mengikut Yesus. Kalau ada orang bertanya, apa tujuan kamu mengikut Tuhan? Apa tujuan kamu menerima, mempercayai, atau melayani Tuhan? Saya berharap saudara sudah bisa menjawab dengan tepat, dengan mantap. Ya, jadi kita akan bersama-sama membahas ini. Saudara-saudara, 1 Korintus 9 ayat 26. Satu ayat yang sangat singkat, tetapi biarlah menjadi berkat buat kita semua. Oke, sudah ketemu semuanya? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Saudara-saudara, dalam perikop ini Rasul Paulus memberitahukan pada prinsipnya iman itu seperti sebuah pertandingan, ya, perlombaan. Dan dia katakan setiap orang harus menjaga dirinya sendiri supaya tetap kuat, tetap ada di dalam jalur yang benar, ya, on the track. Seorang pelari, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia harus tahu tujuannya, finishnya kemana. Saya pernah melihat satu video di medsos, ada pertandingan lomba lari estafet anak-anak kecil. Ya, lomba lari estafet itu artinya beberapa pelari berlari dan kemudian nanti setiap pelari memberikan tongkatnya untuk dilanjutkan kepada oleh temannya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada satu anak, waktu dia dikasih tongkatnya untuk berlari ke arah finish, sayangnya dia terbalik. Larinya bukan ke finish, tapi kembali ke startnya. Semua orang teriak, "Woi, salah, salah, salah." Ya karena apa, saudara? Larinya tanpa tujuan yang benar. Orang itu lari selalu ke finish, ya, ke depan, ya, saudara-saudara. Ya ke depan juga belum tentu sih, kalau depannya bukan finish, salah juga ya. Larinya arahnya harusnya ke finish gitu. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itulah tujuan dari seorang pelari. Paulus tadi memberikan ilustrasi, seorang petinju itu memukul dengan benar. Dulu ada satu petinju legendaris namanya Muhammad Ali. Ini Muhammad Ali ini paling senang bikin orang atau bikin musuhnya tuh emosi. Jadi kalau sudah emosi apa yang terjadi? Mukulnya sembarangan. Dan akibatnya apa yang terjadi? Kehabisan tenaga, kehabisan napas sendiri, saudara. Dan akhirnya kalau sudah seperti itu Muhammad Ali tinggal mudah saja mengalahkan dia. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, petinju itu kalau memukul dia tahu sasarannya. Apakah rahangnya atau dagu musuhnya atau ulu hatinya gitu ya. Dia nggak sembarangan mukul kayak film Dono Kasino Indro gitu, mukul cuman set lari gitu ya saudara ya. Itu bukan petinju yang beneran gitu ya. Jadi saudara-saudara, hidup kita sebagian besar di dunia ini ada tujuannya. Saudara kuliah, sekolah, ada tujuannya. Selesai, tamat gitu ya. Ada tujuannya. Nah, pertanyaan orang yang mungkin sebagian besar melakukan tapi tidak mengerti tujuannya adalah dalam hidup beragama. Ada banyak orang mengaku mencari Tuhan. Ada banyak orang mengaku beragama, tapi mereka sendiri sebenarnya nggak ngerti apa tujuan mereka beragama. Sehingga nggak heran kan, banyak orang mengaku diri beragama, tapi rela menyakiti manusia lain, menyakiti sesamanya dengan cara bom bunuh diri, dengan cara menyiksa, membakar tempat ibadah orang lain dan sebagainya. Mereka mengaku beragama,
tapi nggak ngerti tujuannya. Saudara-saudara, secara khusus hari ini saya mau disampaikan pada saudara tujuan dalam mengikut Tuhan Yesus. Kalau ada orang tanya sama saudara, kenapa sih lu jadi Kristen? Kenapa sih lu jadi pengikut Kristus? Kristen itu artinya pengikut Kristus, murid Kristus. Kenapa sih lu jadi percaya dia? Kenapa sih lu menerima dia? Kenapa lu mau berkorban buat dia hari Minggu ibadah, hujan kehujanan, lu tetap setia? Kenapa sih? Gitu. Ini sebuah pertanyaan yang sangat sederhana sebetulnya sebagai dasar iman kita. Tetapi saya akan merefresh saja buat saudara. Karena kalau tidak kita mengerti hal ini, kita bisa iman kita itu nggak akan menjadi kuat. Kita hanya sekedar melakukan aktivitas, tapi kita nggak tahu apa yang kita kerjakan, tujuannya apa. Nah, hari ini saya berharap saudara mengerti tujuan dalam mengikut Tuhan, tujuan dalam melayani Tuhan, tujuan dalam menerima Tuhan, tujuan dalam mempercayai Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tujuan kita mengikut Tuhan itu adalah karena faktor keselamatan. Semua bilang sama-sama faktor keselamatan atau hidup yang kekal. Coba buka Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Mari kita belajar saudara-saudara. Ternyata di dunia ini tidak ada nama lain yang dapat kita diselamatkan atau menyelamatkan kita kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia di sini Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Karena Petrus sedang khotbah, ini bagian dari khotbah Petrus, dia sedang khotbah tentang Tuhan Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mari semua bilang amin. Kalimat pertama ayat ini dimulai dengan kata keselamatan. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga. Diakhiri dengan manusia tidak diberikan nama lain yang olehnya dapat diselamatkan. Artinya satu-satunya nama yang dapat menyelamatkan manusia saat ini adalah siapa, saudara? Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah satu-satunya pribadi yang dapat memberikan kehidupan kekal. Tuhan Yesuslah satu-satunya yang dapat menyelamatkan manusia, melepaskan manusia dari dosa dan melepaskan manusia dari hukuman maut. Alkitab berkata dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Setiap manusia yang telah berbuat dosa telah kehilangan kemuliaan Allah dan akibatnya mereka akan mengalami penghakiman kekal, penghukuman kekal. Ya, saya dengan kasih mau menyampaikan saudara, jangan sampai saudara mengalami penghukuman kekal, maut di neraka selama-lamanya. Waduh, saudara, kalau kita ngomong pakai bahasa sekolah minggu gitu ya, di neraka selama-lamanya. Menyeramkan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, karena itu untuk supaya dapat diselamatkan, firman Tuhan bilang, upah dosa memang maut, tapi kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus Yesus itu adalah anugerah bagi kita semua. Mari semua bilang amin. Jadi kenapa kita mengikuti Yesus? Jawabannya yang pertama adalah karena faktor keselamatan atau hidup kekal. Tidak ada lagi yang dapat kita cari di tempat lain supaya kita boleh beroleh keselamatan. Di Jakarta, di daerah Hayam Wuruk ada satu jalan namanya Jalan Keselamatan. Sebelahnya Jalan Kejayaan, Jalan Kemenangan. Tapi di situ nggak ada keselamatan, saudara. Di sini ada toko yang punya toko namanya Toko Hidup Keselamatan. Namanya dikasih tokonya, dikasih, tapi nggak ada keselamatan. Coba tanya sama yang jualan, ada keselamatannya? Enggak ada. Jadi ketika kita ikut Tuhan, saudara-saudara, motivasi kita, tujuan kita yang pertama supaya kita memiliki supaya kita memiliki keselamatan. Ini dulu. Jangan mikir yang lain dulu.
Keselamatan. Mari semua bilang amin. Dasarnya paling utama ini. Jadi artinya kalaupun seperti Paulus bilang, aku mengerti apa itu kelaparan ikut Tuhan. Aku mengerti apa itu kekenyangan. Aku mengerti apa itu penderitaan dalam mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Tapi aku mengalami juga kelimpahan di dalam Tuhan. Makanya tadi lagu yang kita nyanyikan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin, saudara. Karena Paulus tahu bagi dia hidup di dunia ini biasa, suka dan duka. Persoalan demi persoalan, pergumulan hidup demi pergumulan hidup. Itu bisa datang kapan saja. Sakit penyakit, difitnah, mengalami tiba-tiba ditipu orang. Itu persoalan-persoalan yang biasa bisa terjadi. Karena mungkin faktor kemanusiawian kita yang nggak sempurna. Atau memang ada yang faktor di mana Tuhan izinkan terjadi. Untuk memproses supaya kita lebih dewasa. Tapi semua itu, kata Paulus, biasa. Tuhan akan tetap memberi kekuatan. Semua bilang amin, saudara. Intinya semua itu hanya akan lewat dan akan terjadi selama kita di dunia. Tetapi ketika kita sudah lewat dari dunia ini, kita beroleh keselamatan yang kekal. Tidak ada lagi di tempat lain, kecuali di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara-saudara, kenapa kita ikut Tuhan? Karena kita mau diselamatkan. Mari semua bilang amin. Jadi sekarang yang sudah di dalam Kristus berbahagialah. Saudara sudah punya jaminan keselamatan. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Amin, saudara-saudara. Jadi faktor yang pertama itu adalah karena supaya kita mengalami yang namanya atau menerima keselamatan. Jadi ikut Tuhan itu ini paling utama nih. Nggak bisa didapat dengan yang lain. Bahkan saudara nggak bisa bayar dengan jasa saudara, dengan kebaikan saudara, dengan apalagi dengan uang atau materi saudara. Hidup kekal di dalam Kristus. Itulah alasan kenapa kita mau mengikut Dia. Kenapa kita mau setia sama Dia. Kenapa kita mau percaya sama Dia. Supaya kita mengalami keselamatan. Amin. Yang kedua, mengapa kita atau tujuan apa kita mengikut Tuhan? Karena kita tahu kita mau dikasihi Tuhan. Karena dikasihi oleh Tuhan. Semua bilang amin. Saudara mau ikut Tuhan karena Tuhan apa? Mengasihi kita. Semua bilang amin dong. Saudara nggak merasa dikasihi Tuhan? Saudara nggak merasa disayang Tuhan? Hah? Nggak merasa? Yang benar, saudara. Sudah mengalami dikasihi Tuhan? Sudah mengalami disayang Tuhan? Saudara-saudara, Mother Teresa, salah satu tokoh yang sangat luar biasa ya dalam kemanusiaan bilang begini. Saya salah. Dulu saya pikir orang miskin itu adalah orang yang satu hari tidak bisa makan 3 kali sehari. Dia merasa bahwa orang yang dianggap miskin itu orang itu kalau tidak bisa makan 1 hari 3 kali. Jadi kebutuhan pokok makanannya nggak tercukupi. Tapi setelah dia melayani bertahun-tahun di tempat di kota di negara India, tempat di mana daerah terkumuh paling kumuh, dia menyadari orang paling miskin itu adalah kalau dia tidak punya orang yang mengasihi dan menyayangi dia. Artinya kesepian, nggak disayangi. Orang itu kalau nggak disayangi, saudara-saudara, itu miskin. Orang itu kalau nggak ada yang mengasihi dia, itu miskin. Biasanya orang kalau nggak dikasihi, disayangi, ya pasti kebanyakan miskin, bokek, atau dia cacat, atau dia memang kurang. Coba kalau orang punya duit banyak, semua orang pengen berteman sama dia. Setuju nggak, saudara? Tapi coba kalau bokek, belum tentu orang. Kita deketin juga, kalau maksudnya orang yang bokek itu deketin juga. Takut,
Ntar dia minta kebutuhan dipenuhi, minjem duit dan sebagainya. Makanya orang yang paling miskin itu menurut Mother Teresa itu orang yang nggak punya kasih sayang. Nah sekarang saya mau sampaikan saudara, mungkin hari ini ada di antara saudara, sepertinya dari luar biasa-biasa aja, cuman saudara merasa kenapa suami saya kok nggak sayang saya? Ada suami yang ngomongnya aja melecehkan, nyakitin terus. Sama istrinya, waduh saudara-saudara kalau ngomong nggak enak aja. Pokoknya selalu nyakitin, melecehkan. Jadi istri merasa kenapa ya kok dia nggak sayang saya ya, padahal kan dia suami saya. Ada orang sama keluarganya dikucilkan, nggak disayang, ya itu mungkin karena faktor bokeh, nggak punya prestasi, atau mungkin karena dia punya cacat, penyakit dan sebagainya, nggak disayangi. Jadi saudara dia merasa aduh gimana gitu. Hari ini saya mau sampaikan kepada saudara-saudara, mungkin orang tua saudara bahkan menolak saudara. Ada anak yang dibuang baru-baru ini saya lihat di televisi. Seorang bayi dibuang di teras rumah orang. Ya, sampai begitu teganya itu orang tuanya. Itu terjadi saudara-saudara. Mungkin orang tua menyia-nyiakan anak. Atau sebaliknya, ada anak mentang-mentang orang tuanya udah jompo, nggak bisa apa-apa. Ngomongnya ketus, ngomongnya judes. Disia-siakan. Ada yang saya sempat dengar loh, ini mah keterlaluan sih udah. Aduh, dia udah begini, kapan matinya ya? Waduh, gitu saudara. Itu sampai kebangetan begitu tuh anak sama orang tua tuh. Ada yang seperti itu. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada orang yang ya merasa hidupnya nggak ada satu orang pun yang memperhatikan dia, mempedulikan dia, memperhatikan dia. Pernah ada satu orang hamba Tuhan bersaksi, dia pergi datang mengunjungi jemaatnya. Jemaatnya itu saudara-saudara, kalau dia datang, itu anjingnya selalu digendong. Jadi kalau pendeta ini datang ke rumah jemaat itu anjingnya digendong. Ih lucu itu. Suatu ketika pendeta ini datang dan kebetulan lagi di dalam, suaminya pulang. Istrinya cuek aja saudara. Nggak nyambut suaminya. Cuek aja. Pendeta itu bilang, Bu, Ibu kalau saya datang disambut dengan gendong anjing. Anjing ibu disayang benar, tapi kalau suami pulang kok nggak disambut? Ya Pak Pendeta nggak tahu, setiaan anjing daripada orang. Gitu saudara. Maksud dia setiaan anjing daripada suaminya. Anjing mah nggak bisa selingkuh Pak. Suami bisa selingkuh, gitu katanya saudara. Aduh, ada nggak di sini istri lebih sayang anjing daripada suami? Kacau juga ya. Boleh ya, pet lover betul ya, pet lover. Sayang binatang boleh. Bayangin lu, tersiksa nggak jadi suami kalau istri lebih sayang sama anjing. Sebaliknya saya balik ya, tersiksa nggak istri kalau suaminya lebih sayang burung perkututnya, lebih sayang motor gedenya. Ayo, jangan main-main, itu sering terjadi sampai istri bilang, burung aja dielus-elus, disayang-sayang, istri nggak pernah dibelanjain, gitu sudah, ya kecewa. Tapi ya itulah yang terjadi. Ada orang kesepian karena memang cari-cari sendiri, ya. Sebetulnya orang udah baik, banyak perhatian, tapi dia merasa selalu kurang terus, ya salah juga. Tapi ada orang yang memang benar-benar hidupnya merasa nggak disayangi, merasa nggak dikasihi. Hari ini saya mau sampaikan saudara-saudara, sekalipun pasanganmu melecehkan engkau, sekalipun orang tuamu mungkin menolak engkau, sekalipun anak-anakmu kurang ajar kepadamu, saya mau kasih tahu, tapi Tuhan tetap mengasihimu. Tuhan tetap menyayangimu. Amin saudara. Tuhan tidak pernah menolakmu. Mari semua bilang amin. Jadi kalau saudara cari kasih, itu gak usah kemana-mana. Sama manusia saudara kecewa deh. Carilah kasih itu dari Tuhan. Semua bilang amin. 1 Yohanes 4 ayat 8. Firman Tuhan bilang apa kepada kita? Mari perhatikan.
1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 8. Di bagian terakhir dari firman Tuhan ini, firman Tuhan bilang begini, sudah ketemu semua? Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Nah, perhatikan kalimat ini. Sebab Allah adalah kasih. Sekali lagi, sebab Allah adalah kasih. Jadi Allah itu adalah kasih. Allah bukan hanya sekedar bisa mengasihi, tapi Allah itu adalah kasih sendiri. Allah itu sumber kasih. Semua bilang amin. Jadi di dalam Allah ada kasih. Allah tidak bisa tidak mengasihi. Dia selalu mengasihi. Jadi kalau saudara merasa hari-hari ini sekitar saudara tidak ada yang mengasihi, saudara nggak usah putus asa. Nggak usah kecewa. Allah tetap mengasihi. Amin. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang harus saudara mengerti. Kenapa kita ikut Tuhan? Karena Dia selalu mengasihi kita. Manusia bisa mengecewakan, tapi Allah saya percaya tidak akan pernah mengecewakan. Orang kalau kecewa sama Allah biasanya itu cari-cari sendiri, saudara. Cari-cari sendiri. Allah tuh nggak pernah mengecewakan. Dia selalu mengasihi. Seringkali kitanya yang nggak ngerti sama Allah. Seringkali kita maunya Allah nurutin kita. Padahal yang terbaik Allah sudah siapkan buat kita. Nah, karena itu saudara mari, saudara mengerti ya. Kenapa saudara mau mengikut Tuhan? Karena Tuhan mengasihi kita. Ada kisah seorang anak yang hilang, si bungsu yang hilang. Minta duit sama bapaknya, minta warisan sama bapaknya maksudnya dan dihabiskan di tempat perantauan. Dia berjudi, foya-foya, main perempuan. Sampai bokeh, bangkrut. Dan akhirnya harus kerja. Untuk makan aja dia harus kerja di kandang babi. Padahal dia orang Yahudi. Orang Yahudi itu kerja dekat babi itu haram. Sampai dia saking lapar, belum waktunya dapat gaji, dia udah lapar. Dia pengen makan makanan ampas babi. Bekas makanan babi. Saudara, betapa dia sudah menderitanya. Semua terjadi karena kesalahan dia. Dalam ilustrasi itu Tuhan Yesus mau memberitahukan. Asal anak itu mau bertobat, mau kembali ke bapaknya, firman Tuhan bilang, ketika anak itu kembali ke bapaknya, bapaknya itu berlari memeluk dia. Sekalipun masih bau kandang babi, dia tetap peluk anaknya. Dan dia bikin pesta buat anaknya. Tuhan selalu mau mengampuni. Kalau saudara merasa nggak dikasihi Tuhan, karena saudara merasa pernah berbuat salah, hari ini saya mau sampaikan Tuhan tetap mengasihi saudara. Haleluya. Tadi saya bilang, walaupun bau babi, saudara-saudara, bapaknya berkata, mari anakku, dipeluknya dia. Banyak suami pulang ke rumah, waktu dari kantor, istrinya lagi masak, sono mah, lu jauhan, bau bawang lu, gitu saudara. Ada nggak yang begitu? Nggak ada ya, puji Tuhan ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada juga istri yang bilang, aduh papa bau banget, mandi dulu sono. Kalau si bapak ini baik, saudara, mengasihi apa adanya. Kenapa saudara ikut Tuhan? Apa tujuannya? Karena dikasihi oleh Tuhan, karena Tuhan mengasihi. Jadi saudara, karena Tuhan mengasihi, saudara jangan membiarkan Tuhan bertepuk sebelah tangan. Saudara mau dikasihi Tuhan? Sekarang pertanyaan saya, saudara mengasihi Tuhan? Halo? Saudara mengasihi Tuhan? Apa buktinya? Iya. Sekali lagi, saudara dikasihi Tuhan? Merasa dikasihi Tuhan? Sudah dikasihi Tuhan? Saudara mengasihi Tuhan? Buktinya apa?
Saya kasih bonus ya. Gimana sih saudara? Saya kasih bonus. Kenapa sih saudara mengaku saudara mengasihi Tuhan? Harus dibuktikan dong. Ya. Orang pacaran itu buktinya bahwa dia mengasihi, ujung-ujungnya ngajak merit. Betul nggak saudara? Ujung-ujungnya. Nah bukti kalau kita mengasihi Tuhan yang pertama, kita mau taat pada firman Tuhan. Saudara catat aja deh, ini bonus buat saudara. Dalam Yohanes pasal ke-14 ayat 15. Kamu mengasihi aku kalau kamu menuruti semua perintahku. Jadi ini ciri orang yang mengasihi Tuhan. Saya percaya Tuhan mengasihi kita. Sekarang masalahnya kita biarkan nggak Tuhan bertepuk sebelah tangan. Cintanya Tuhan kita terima nggak? Kalau kita mengaku, iya saya terima, saya sambut. Oke, buktinya apa? Yang pertama, kita mau mulai taat pada sebuah perintah Tuhan. Amin. Yang kedua, kita mulai suka menyembah Tuhan. Ayo, menyembah Tuhan itu ibadah. Bersatu dulu, cari Tuhan. Rindu bergaul dengan Tuhan. Suka. Ya. Makanya saya sering kali bilang, saudara, kualitas iman saudara bisa kelihatan. Orang mungkin nggak lihat. Tapi saya sebagai gembala saudara lihat. Baktian saudara nih ada beberapa. Ya. Khususnya pelayan. Mudah-mudahan udah nggak lagi. Ya. Cinta Tuhan apa enggak? Kalau pelayanan, nongol. Kalau nggak pelayanan, nggak nongol. Nah, jadi maksudnya cari Tuhan nggak? Apakah pelayanannya hanya yang penting sibukan, aktivitas? Apalagi yang celaka kalau sudah miring dikit. Hanya supaya kelihatan gua ini pelayan. Tapi apakah saudara memang sungguh-sungguh cari Tuhan? Menyenangkan Tuhan, menyembah Tuhan? Pelayanan nggak pelayanan, hadirlah. Ibadah. Itu yang namanya saudara sungguh-sungguh mulai mengasihi Tuhan. Ya, pelayanan itu nomor sekian saudara. Ada banyak jemaat dia mungkin nggak bisa pelayanan, nggak bisa nyanyi, nggak bisa main musik, nggak bisa punya waktu untuk ikut meeting, ikut rapat, sehingga nggak bisa jadi penerima tamu, nggak bisa menjadi seorang kolektan, misalnya gitu dulu ya, kolektan. Tapi hatinya sungguh-sungguh sayang sama Tuhan. Salah satu buktinya saudara-saudara, dia lebih setia ibadahnya dibanding dengan pelayan. Saudara-saudara doanya setia. Wah, itu yang Tuhan cari. Karena firman Tuhan bilang pada waktunya nanti Tuhan akan mencari penyembah dalam roh dan kebenaran. Semua bilang amin. Jadi saudara-saudara mari sekarang kita coba buktikan bahwa kita itu mengasihi Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kita. Tujuan kita ikut Tuhan, kita mau dikasihi Tuhan. Tetapi kita juga mau mengasihi Tuhan. Ya, karena itu mari buktikan bahwa saudara sekarang ini mulai rindu menyembah Tuhan. Dan yang terakhir saudara-saudara, saudara rindu berbuah bagi Tuhan. Buah karakter, buah pelayanan, buah penginjilan. Saudara-saudara sebagai orang yang mengasihi Tuhan, saudara memiliki bukti bahwa saudara itu memang mengasihi Tuhan. 3 nih minimal. Yang pertama tadi saya bilang apa saudara? Mentaati firman Tuhan. Semua perintah Tuhan. Yang kedua, suka menyembah Tuhan. Suka cari Tuhan dalam ibadah. Suka menyembah Tuhan secara pribadi bersaat teduh. Seneng banget kalau dengar khotbah. Dengar firman. Dan yang ketiga apa saudara? Rindu berbuah bagi Tuhan. Karakternya semakin berubah. Ya, semakin baik. Alkitab bilang kebaikan, kesetiaan, keramahan, penguasaan diri. Jadi anak Tuhan harus ada perubahan. Tingkah laku, gaya hidup. Harus. Kalau nggak berubah-berubah itu artinya di dalam hatimu belum engkau mengasihi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan itu 3 ciri orang yang mengasihi Tuhan. Tapi kita kembali kepada firman Tuhan. Apa tujuan kita mengikut Tuhan? Yang pertama faktor keselamatan. Semua bilang amin. Yang kedua, kita tahu karena Allah itu mengasihi kita. Yang terakhir, ini semua pasti senang. Karena ingin diberkati Tuhan. Amin saudara. Ada upah di dalam Kristus. Ayat yang terakhir, Ibrani 11 ayat 6.
Dalam kitab Ibrani 11 ayat 6. Apa kata firman Tuhan? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari. Tuhan memberi apa? Upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari yang mengikut dia. Dalam bahasa terjemahan lama, pahala lebih sering dipakai gitu. Ada pahala ikut Tuhan. Dulu saya ingat lagu sekolah minggu, di sorga nanti pakai baju putih, mahkota emas atas kepala. Nah loh, apakah semua orang nanti pakai mahkota di sorga? Ya kemungkinan iya, tapi kalau yang malas dikasih batu bata di atasnya sudah. Masuk sorga, tapi mahkotanya batu bata, bukan mahkota. Ayo lu, mau mahkota apa mau batu bata? Ada yang bilang gini, nggak apa-apa deh batu bata kayak mau mahkota kayak, yang penting pokoknya masuk sorga lah, di emperan lah. Ada orang sampai begitu, makanya akhirnya jadi yang penting ikut Tuhan biasa-biasa aja lah. Yang penting masuk sorganya. Saya mau kasih tahu saudara, Tuhan itu mau memberkati kita. Oh, yang amin cuma berapa orang ya? Jadi saudara, kita bukan hanya diselamatkan, bukan hanya dikasihi, tapi Tuhan juga mau memberkati kita. Yohanes 10 ayat 10 bilang apa? Aku datang supaya mereka memiliki hidup keselamatan kan? Dan hidup dalam kemiskinan. Tahu nggak ayat itu? Kemiskinan, kebangkrutan, kebokehan. Hah? Dalam apa? Penasaran. Tapi tahu kan, makanya saya udah bilang ayat terakhir tadi, masa ayat yang Yohanes 10 ayat 10 nggak hafal? Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan hidup dalam. Yang mantep dong. Kelimpahan. Amin. Jadi ada upah saat kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya terserah deh, ada orang bilang jangan ajarkan khotbah teologi diberkati Tuhan atau teologi kemakmuran dong Pak Pendeta. Saya nggak tahu dah saya teologinya kemakmuran apa bukan, apa enggak. Yang pasti saya nggak ngajarin ikut Tuhan pasti kaya. Saya ngajarin ikut Tuhan, Tuhan mau berkati. Loh, amin gak saudara? Kalau pasti kaya ntar saudara cuma tidur-tiduran juga tiba-tiba pengen mimpi dari atas duit datang gedebuk gitu lagi. Kalau diberkati kan ada syaratnya, kerjanya harus rajin, ibadahnya harus rajin, menaburnya harus rajin. Amin saudara? Tapi yang pasti memang ikut Tuhan ada upahnya. Seharusnya saudara sudah begitu lama ikut Tuhan, begitu banyak begitu banyak mendapat berkat-berkat Tuhan. Menikmati. Rumah tangga kalau kacau, berantakan, amburadul, harusnya udah mulai pemulihan. Keuangan juga kalau saudara merasa dalam keadaan tertekan terus, harusnya udah ada pemulihan. Karena memang Tuhan itu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin, saudara-saudara. Saya mau kesaksian ya. Sebetulnya ini masih terlalu dini saya kesaksian. Tapi karena tahun ini, puji Tuhan, udah hampir selesai. Kira-kira tahun 2019 awal atau berapa, saya diundang khotbah di satu gereja. Waktu itu Abigail baru lulus SMU dan sedang cari cari kuliah, cari fakultas, cari universitas. Saya ngobrol sama teman saya tahu saya full timer. Seorang pelayan Tuhan yang nggak kerja, nggak cari uang secara formal, termasuk istri saya.
full kita melayani. Dia tanya gini, Pak Philip, yang gede udah lulus? Iya. Mau kemana sekarang? Saya bilang mau terusin lanjut lagi deh kuliah. Kira-kira mau fakultas apa? Gak tahu saya, terserah dia. Universitasnya di mana? Waktu itu terus terang, saudara, Abigail itu dia senangnya di Prasmul, Prastya Mulia. Itu satu universitas yang sangat bagus juga. Tapi mahal banget. Dan yang masalahnya itu nggak ada beasiswa. Jadi saya bilang, Gel, kalau bisa cari yang ada beasiswa deh, Gel. Dia coba di UPH dari sekolahnya, karena dia ranking terus, itu dapat beasiswa. Jadi nggak perlu urus izin ini, itu dapat beasiswa karena nilainya bagus. Jadi saya bilang, Gel, apa UPH aja ya, tapi duitnya nggak bisa kalau Prasmul kali berat. Ya dah, ntar kita berdoa. Ya, tapi saya ingat waktu sebelum itu terjadi, saya sama teman saya ngobrol, teman saya ngomong gini, Lip, Pak Philip, nanti kalau anaknya kuliah duitnya dari mana? Saya sempat kaget juga loh, saudara. Iya juga ya. Saya bukan udah punya asuransi, udah punya tabungan. Semua jalannya bergulir. Semuanya jalannya ya hari demi hari aja. Jadi saya mikir juga, tapi saya menjawab gini, ya Tuhan akan sediakan. Mungkin banyak yang nggak tahu karena saya nggak cerita. Jadi sepanjang mereka kuliah itu sebetulnya bergumul. Belum lagi karena kita cicilan ruko yang harus, wah kadang-kadang kurangnya banyak, minusnya banyak, nomboknya banyak. Tapi saya bersyukur saudara. Tanpa terasa nih, tahun ini saya percaya Tuhan akan berkati. Tuhan akan izinkan. Tahun ini kalau tidak ada perubahan yang sangat-sangat besar, Abigail sudah bisa selesai skripsi dan lulus kuliahnya. Gak kepikir saudara. Tahu-tahunya pokoknya selesai nih sebentar lagi nih tahun ini. Tahun depan Kenneth juga. Aduh, waktu teman saya tanya gitu, nanti dari mana tuh Pak Philip? Bingung juga. Tapi saya percaya Tuhan sanggup penuhi. Saya bilang, iya, Tuhan akan cukupi. Saya bilang, gimana kek? Yang penting pokoknya anak saya kuliah yang tempat terbaik. Kenneth juga dapat beasiswa. Jadi saudara-saudara, ada upah kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Loh kok nggak amin saudara? Ya udah kalau nggak mau amin ya. Ada berkat kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Walaupun mungkin kita harus ya berjuang, berdoa keras, menangis di hadapan Tuhan. Tapi intinya saudara-saudara, Tuhan selalu memberkati anak-anaknya yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Saudara merasa diberkati Tuhan? Kalau belum, mari sungguh-sungguh cari Tuhan. Ngomong sebelahnya kiri kanan, sungguh-sungguh cari Tuhan aja. Ada upahnya. Ayo tepuk tangan kalau semangat saudara-saudara. Ya. Jadi saudara-saudara, ikut Tuhan itu yang penting keselamatannya dulu. Ini yang nomor 3 ini bonus nih ya, ingat ya. Banyak orang yang dikejarnya nomor 3-nya upahnya. Keselamatan dulu. Kalau soal punya duit banyak mah saudara katanya saya nggak pernah tahu. Katanya ke Gunung Kawi juga bisa punya duit banyak. Benar ya saudara? Hah? Pengalaman nih, ayo jangan-jangan ke sono. Orang saya aja katanya, saya juga nggak berani ngomong bener. Jangan-jangan saudara bohong, ya kan? Tapi ada juga yang bilang bener sih Lip, tapi pakai tumbal, katanya gitu. Nggak tahu deh saya sih, cuman katanya kok. Jadi jangan kalau nanti masuk YouTube jangan dilaporin ya. Orang saya katanya, jadi jangan salahin saya. Tapi yang pasti kalau ikut Tuhan, pasti kalau sungguh-sungguh pasti diberkati. Kalau ini bukan katanya, kesaksian saya tadi. Amin saudara. Percaya bahwa ikut Tuhan diberkati? Makanya mulai hari ini sungguh-sungguh. Ya. Coba sekali lagi ngomong sama sebelahnya. Makanya sungguh-sungguh. Pasti tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya.
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Dari atas, penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan segala perkara. Haleluya. Dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan. Sekali lagi, segala perkara. Haleluya. Percayalah, Tuhan akan memberi kau kekuatan. Tuhan akan memberi kau jalan keluar. Haleluya. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Hari ini engkau harus menyadari Tuhan mengasihimu. Apapun yang terjadi, Dia tetap mengasihimu. Mari kita berubah jika kita salah jalan, bertobat kembali kepada Tuhan. Percayalah, hanya satu-satunya jalan keselamatan di dalam nama Yesus saja. Tidak akan kita dapatkan di tempat lain. Karena itu biarlah kita mengikut Tuhan dengan lebih setia. Itulah tujuan kita mengikut, menerima dan mempercayai Yesus. Keselamatan kekal, kehidupan kekal. Dan kita juga akan menerima upah jika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ada berkat bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Hari ini saya percaya bebanmu, persoalanmu apapun, Tuhan akan berikan jalan keluar. Tuhan akan berikan kepadamu kekuatan. Tuhan akan berikan pertolongan. Mari datang pada Tuhan dan percaya. Minta, menerima, dan bersyukur kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan di mana saja. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Katakan segala perkara dapat Tuhan. Haleluya. 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 Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan dapat bertahan. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar.
sekali lagi. Katakan dengan bersyukur. Akan Tuhan, haleluya. Tetap percaya Tuhan beri, tetap percaya, tetap percaya, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau tetap setia, kami mau tetap percaya. Karena kami tahu satu-satunya jalan dan keselamatan dan hidup hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami mengikut-Mu dan membalas segala kasih-Mu dengan apa yang kami bisa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat-berkat yang Tuhan sudah janjikan buat kami. Kami percaya kalau kami sungguh-sungguh mencari Engkau, maka semuanya akan digenapi dalam hidup kami. Berkat-Mu turun buat anak-anak-Mu pada saat hari ini. Mereka yang bergumul dengan keuangan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluar. Mereka yang bergumul dengan rumah tangga mereka, berikan kekuatan dan berikan hikmat untuk menyelesaikannya. Mereka yang sakit, hamba berdoa, Tuhan jamah dan sembuhkan dengan kuasa bilur-Mu. Kami rindu Tuhan melihat, menyaksikan mujizat Tuhan terjadi. Tuhan Yesus, mari tolong Tuhan, Kau bekerja. Mereka yang sedang bergumul dengan pasangan hidup, Tuhan akan tolong berkati. Berikan pasangan hidup yang memuliakan nama Tuhan. Bergandengan tangan bersama-sama mereka melayani Tuhan. Mereka yang sedang merindukan memiliki keturunan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati. Segala perkara dapat kami tanggung dalam Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi hari ini, kami tahu semua akan mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari sekarang sebelum kita pulang, angkatlah tanganmu sekali lagi tinggi-tinggi ke atas. Izinkan saya berdoa buat setiap tangan-tangan ini. Tuhan, persembahan yang akan mereka berikan di dalam nama Tuhan Yesus dikuduskan oleh Tuhan. Diberkati untuk mendukung pekerjaan Tuhan tempat ini. Tangan-tangan yang memberikan diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan. Usaha mereka, pekerjaan mereka, mata pencarian mereka. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati Tuhan. Sebentar kami pulang Tuhan, pimpin dan sertai dalam perjalanan, pasukan malaikat Tuhan menyertai. Tibakan kami di tempat tujuan dengan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sekarang jemaat, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dicurahkan segala berkat Allah yang melampaui pikiran kita. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat yang dicurahkan buat kita semua. Mari yang percaya semua boleh berkata, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan saudara boleh bersaat teduh sebentar. Dan tolonglah tetap jaga jarak saudara saat keluar, supaya semuanya bisa tetap tertib dan baik. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.